Ya. Nyampe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon maaf mengganggu. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar kehidupan Ibu Yuni yang sebagai guru tahsin yang bagi saya sangat menginspirasi. Yang pertama, saya ingin menanyakan yang nama lengkap Ibu. Nama lengkap saya Yuliati. Ibu lahir di mana tempat lahir? Lahir di Indramayu tanggal 22 September tahun 1990. Ya. Alamat rumah sekarang di mana? Di sini di Perumahan Gria Kondang Asri, Blok B2 nomor 14. Sekarang tentang masa kecil, apa nama ayah Ibu? Maksudnya? Nama ayah. Nama ayah. Oh, nama ayah almarhum Bapak Rini. Kalau ibu Nuraini. Ibu berapa bersaudara? Kami 4. Kami 4 bersaudara, saya anak kedua. Masa kecil Ibu dihabiskan di kota mana? Di Indramayu. Sebenarnya masa kecil saya itu ikut bersama nenek sama kakek ya. Jadi kami 4 bersaudara. Mungkin Allah mentakdirkan saya itu tinggal bersama nenek sama kakek. Kebetulan kakek itu kan dia kalau zaman sekarang tuh penjaga masjid namanya marbot ya. Nah, kalau dulu tuh tidak ada marbot, yang ikhlas aja. Kebetulan karena tinggalnya tuh berdekatan dengan masjid. Jadi kakek saya tuh dulu dia yang buka pintu subuh misalkan ya ada jam 4 itu beliau yang buka, terus Mbak dari saya juga dia yang buka gitu. Jadi saya selalu ikut kakek setiap hari. Jadi kalau pas mau buka pintu masjid ikut. Tapi kalau pas selesai jemaah kan waktu kecil ya. Jadi kalau selesai sholat isya baru saya apalagi kalau saya sakit. Jadi saya Sekarang riwayat pendidikan Ibu SD di mana? SD-nya sama di Indramayu, SMP juga di Indramayu, SMA juga di Indramayu. Ibu apakah berkuliah? Tidak, tapi waktu itu alhamdulillah banyak ditemukan guru-guru atau teman-teman yang mengajak pada mengarah ke ilmu tahsin ya. Contohnya waktu sekolah juga lebih kecenderungan itu pada keinginan pengen menjadi gurunya, tapi guru yang bekas gitu. Maksudnya bekasnya dalam hal bukan sekedar kayak biasa aja. Contohnya kayak membaca, kayak guru SD kelas, kalau dulu kan TK kan jarang ya, waktu masa ibu kecil ya TK itu jarang. Jadi kalau sekarang kan sudah umumnya harus TK. Nah kalau itu tidak, jarang sekali yang sekolah luar, jadi langsung SD. Dan banyak yang masuk SD sama sekali buta huruf, nggak bisa baca tulis gitu kan ya, baru pokoknya nol banget. Jadi dulu tuh guru SD itu sangat berperan penting bagi bisa anak tersebut bisa baca tulis. Sekarang kan TK dulu ya gitu. Jadi guru SD udah enak, kalau sekarang ya kalau dulu kan jarang sekali kami TK, dari kondisi ekonominya bisa jadi. Dan TK juga di sana jarang gitu. Terus paling setelah itu ikut kayak kalau pas udah selesai sekolah di sini juga sempat ikut kayak ada pelatihan atau dorong untuk guru tahsin, sampai yang didatangkan dari luar juga, dari Mesir gitu. Jadi ikut tuh supaya dapat ini aja, wawasan ilmuwan aja, karena memang senang di sana. Bu ini ada keinginan cita-cita? Cita-cita untuk depan. Iya, cita-cita untuk depan. Usia ibu kan sekarang sudah
pun kalau bisa apa memerlukannya, insya Allah ibu mau bantu. Jadi lebih memperbanyak aja tanpa terikat apa-apa, bisa aja. Kalau cita-cita ibu dulu Jadi guru, iya jadi guru. Tapi mungkin karena ibu itu yatim dari setelah lulus sekolah, ya jadi ada ibu kalau dia meninggal setelah lulus, akhirnya kan masih ada adik-adik ya yang masih waktu itu baru kelas 1 SMP yang paling bungsu, kemudian yang kedua juga baru masuk SMA, jadi kan butuh biaya. Akhirnya mau kuliah tuh tidak jadi, boro-boro kami kan untuk makan saja harus ada yang cari nafkah ya. Kebetulan ibu saya dulu juga pedagang kue, ya kue kecil-kecilan. Terus waktu kami sekolah karena memang sudah terbiasa, saya juga ikut bantu ibu jajakan. Walaupun tinggalnya di rumah nenek, tetap membantu ibu gitu, karena rumahnya tidak jauh. Ibu Yuni pernah ada pernah riwayat bekerja gitu? Bekerja, iya. Bekerja. Bekerjanya dulu sekali saja dulu bekerja, tahun lulus sekolah itu tahun 98 langsung bekerja di PT Pinodere Paten Patenir ya, di 2 tempat. Pertama di Pinodere 2 di Suricita, kemudian ditugaskan di Pinodere 1 juga, kemudian di situ membantu untuk ada buka laborat ya, laborat baru. Kemudian setelah beres, sudah jalan laboratnya, kembali lagi ke tempat asal di Pinodere 2 lagi sampai tahun 2013. Ibu bekerja sampai tahun berapa? 2013 tadi. Iya, 2013. Ibu, apa motivasi ibu menjadi guru tahsin? Ya. Motivasinya kita tahu sendiri ya, bahwa keutamaan Al-Quran itu kan luas ya, banyak. Yang pasti yang sangat-sangat sekali itu diantara yang pertama kan Al-Quran kan memberikan syafaat ya. Ikut Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi ya. Jadi baca Al-Quran, sesungguhnya sebab dia akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Berarti kan ini syafaat ya, syafaat bagi pembacanya. Dengan harapan ya setiap ibu ajarkan, mereka tuh benar-benar ada perubahan. Jadi bukan disebut sebagai pemberantas buta huruf Al-Quran ya. Tidak semua yang datang ke sini untuk belajar tuh dari nol. Ada yang memang dia mungkin dari anak-anak yang TK itu mereka kan dari nol ya, sampai dia kelas 6 SD itu ibu terus, alhamdulillah itu senang banget ya. Terus yang kedua kan ada yang sudah bisa tapi banyak yang harus diperbaiki gitu ya. Setidaknya sini kan sudah bisa, tapi ya harus banyak diperbaiki dari makhraj hurufnya, dari sifat hurufnya ya, terus dari sisi tajwidnya itu pun harus banyak diperbaiki seperti itu. Jadi kemudian yang kedua kan amalan yang paling atas dari seseorang itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Dalam hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya gitu. Jadi satu amal jariah gitu ya. Ya seperti amal jariah kan sedekah yang kita tahu ya. Sedangkan kita kalau tidak mampu untuk bersedekah ya sebenarnya ya bisa bersedekah dengan ilmu, karena kan ini akan terus menjadikan amalan yang membawa pahala juga bagi yang mengajarkannya. Jadi ibu semua itu teman-teman ataupun anak-anak itu semua itu bisa nanti kalau belum kiamat itu memberikan kesaksian kepada Allah dan nyari ibu gitu di sana, dari ibu. Jadi dari kecil sampai ibu, harapannya doa ibu itu semua mereka semua termasuk Danis ya nanti ya, nanti kalau sudah di surga nanti cari ibu di sana ya. Jadi berharap syafaat dari semuanya, karena kan kita tidak tahu ya walaupun kesungguhan ataupun tidak menyatakan diri itu sudah baik, pastinya kan banyak salah dari siap
dosa, jadi tidak merasa sudah benar atau sudah apa masuk surga gitu ya. Jadi bisa jadi dosa ibu lebih banyak gitu. Nah, jadi dari mana lagi kalau bukan dari surga gitu. Jadi berharap syafaat kepada semua anak-anak atau teman-teman atau saudara yang sudah dibimbing sama ibu, sudah belajar bareng sama ibu, begitu motivasinya itu. Bagaimana awal mula Ibu Yuni bisa kepikiran ingin mengajar tahsin? Dulu itu waktu ibu bekerja di dulu juga itu sudah mengajarkan teman-teman. Jadi kalau setiap hari Jumat itu kalau yang iklan kan bapak-bapak sholat Jumat di masjid ya. Kemudian itu bekerjanya di Taman Palabora, di sini Palabora. Jadi kalau hari Jumat itu istirahatnya panjang dari setengah 12 sampai jam 1. Nah di situ ketika nanti ada jadwal untuk makan kajian dan nanti selebihnya nanti ibu adakan kayak baca Quran bersama, nanti ibu koreksi. Nah dari situ kan memang sedikit sudah ada ilmunya ya, tahu jadi panggil teman-teman yang biasa aja itu dikumpulkan, kemudian bareng-bareng kita belajar untuk koreksi bacaannya, bagaimana tajwidnya, belajar makhraj huruf juga gitu. Nah dari situ kemudian setelah lulus selesai kerja, nggak mau diam kalau di rumah disuruh suami bekerjanya berhenti ya, hanya untuk menjadi ibu rumah tangga yang menjaga anak, juga anak juga baru satu ya, waktunya dihabiskan untuk apa? Nah itu ya, jadi ibu lanjutkan kembali, jadi bukan menjemput bola tapi mencari bola gitu. Jadi mendatangi orang-orang yang sekiranya perlu dibantu. Nah waktu itu di sini yang ibu datangi itu karena kebetulan dulu waktu ibu bekerja itu ibu ngekos di salah satu rumah yang sekarang sudah pindah di Pondok Asri, itu namanya Mama Gina, rumahnya di depan sini ya, di Blok C ada. Nah beliau juga itu kan salah satu anak dari ibu kos waktu ibu kos dulu. Dulu dia pernah minta diajarkan untuk baca Quran. Ingat, oh ya sekarang udah pindah, kak ibu ke sana mengajarkan anaknya juga dia. Tidak ke rumah karena beliau punya warung, jadi supaya warungnya tidak terganggu, maka ibu yang mengajarkan ke rumahnya ke sana. Gitu dari situ. Jadi supaya dia tidak itu kan kasihan ya. Jadi ibu yang datang ke sana mengajarkan anaknya sama mamanya dari situ. Nah setelah itu baru tuh terus ada teman-teman yang anaknya perlu dibantu ya. Jadi awalnya bukan anak-anak dulu, teman-teman yang ibu-ibu dulu kumpulkan, terus kemudian barang-barang kita belajar, koreksi bacaannya, semua kayak makhluknya, kategorinya, dan semua kelengkapan edukasinya semua. Nah setelah itu kayaknya aktivitasnya pengen ditambah lagi gitu ya, ditambah intensitas kepada Qurannya tambah lagi gitu. Akhirnya ya udah tetangga di sini, anak-anak tetangga di sini dulu diajak satu-satu kayak banyak, terus Adi, Farhan, udah di sini dulu yang dekat-dekat, terus Fauzan, ada Farel ya, gitu. Ayo belajar di rumah ibu. Nah dari situ, terus kemudian akhirnya alhamdulillah banyak teman-teman yang anaknya nunjukin ke sini, jadi alhamdulillah hingga sampai sekarang gitu guys. Referensi mengajar tahsin, ibu menggunakan buku apa saja? Ya, referensinya ada kalau dari kitabnya ya, kalau ilmu tajwid kan umumnya itu pakai buku tajwid saja ya, tapi kalau itu lebih ke lebih ke Tufatul Atfal, kitab Tufatul Atfal. Jadi itu aja dipakai aja ya, kitab Tufatul Atfal. Jadi ini adalah tafsirnya kayak Pak Isaidnya Jazari, di mana ilmu tajwid itu diramu dibahas di situ semua. Ada makhluk, kemudian suatu huruf, terus ilmu tajwid di dalamnya. Nah, jadi kalau kitab Tufatul Atfal itu ilmu tajwid yang berisi ada riwayahnya. Kan kalau kita belajar Al-Quran itu tidak hanya belajar biasa, ilmu tajwid biasa, tapi yang berdasarkan ada dari khusus atau ada
ditanya jadi TMB itu riwayatnya siapa gitu. Misalnya riwayat cuma pas darinya dari anak dari syatidah gitu. Jadi yang dipertanggungjawabkan karena kan kita kalau belajar Quran kan harus berdasarkan runutannya. Kayak misalkan kita berpatokan pada Ibu Zuzari, itu siapa, dia siapa, kan yang sampai pada kita Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, kemudian sahabat mengajarkan lagi kepada para tabiin, tabiin mengajarkan lagi kepada para tabiun, dan kemudian sampai kepada kita. Nah seperti itu. Jadi yang ada riwayatnya, bukan sekedar ini buku tajwid kemudian disampaikan, tidak. Jadi harus sesuai dengan alurnya yang apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita kan sudah dikenal sama Rasulullah ya, kita kan menyampaikan kepada sahabat bahwa baca seperti ini loh, gitu ya. Nah kan kemudian sahabat juga mengajarkan lagi pada para tabiin ya, pada guru-guru guru ya, nah seperti itu hingga sampai kita. Nah itu ada bukunya yang namanya Kitab Tafsir Al-Ahkam. Nah, ibu berpatokan ke sana. Jadi yang sudah disarahkan, yang sudah diterjemahkan gitu. Untuk alat tulis, meja, dan perlengkapan yang digunakan di kelas, apakah semua itu menggunakan uang pribadi? Alhamdulillah. Ibu nyicil dari dulu, sedikit ya. Kan ini cuma pakai papan tulis, terus meja kecil ya. Kalau ikut apa kan jangan seberapa ini. Tidak ada donatur. Apakah keluarga Ibu Yuni tidak merasa terganggu dengan aktivitas Ibu Yuni yang padat? Ada tamu yang terus setiap hari? Pernahkah tidak suami Ibu atau anak Ibu yang tidak setuju? Alhamdulillah, kita kan di sini anggota keluarganya hanya 3, suami kemudian anak. Kalau dulu itu anak saya masih SMP, SMK. Kalau ibu buka rumah kasih di sini dari SMK ke SMP itu tidak ada masalah, karena setelah dia berangkat ke pondok juga kan ibu selalu sendirian gitu. Suami kerja, kebetulan masih suami juga, jadi pulangnya pas ibu selesai kegiatan di rumah, suami baru pulang. Jadi sangat-sangat support gitu, tidak ada masalah. Apa tanggapan orang-orang terdekat waktu pertama kali tahu Ibu Yuni memutuskan untuk mengajar Al-Quran? Ya, tetangga. Kan memang prioritasnya kan itu membantu tetangga dulu ya dari awal. Jadi sebelum mengundang teman-teman di luar jauh, terjauh, ibu ajak tetangga dulu. Tidak anak-anaknya saja, ibu-ibunya juga sangat besar harapan sekali dengan sedikitnya ilmu ini bisa menjadikan sesuatu yang manfaat untuk di sekitar. Jadi yang diprioritaskan itu pada dasarnya adalah tetangga dulu. Sudah mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya, sudah ibu ucap semuanya saya kumpul ataupun sejak dari sendiri gitu ya, ayo belajar khusus yang masih ada harus diperbaiki. Contoh misalkan tahunya kok ini harus diperbaiki, tahu dari mana gitu kan, kita ada pengajian RT ya, ketika salah satu dari tetangga kita membaca kayaknya ini harus diperbaiki gitu bacaannya, kemudian ibu dekati beliau kemudian membaca maaf ini kan dengan bahasa yang terbaik ya, tidak pantas gitu karena kan nggak seberapa ilmu yang ibu miliki, seolah-olah seperti menggurui. Ini seperti arahannya seperti mengajak aja. Maaf, sepertinya bacaan ini ada sedikit yang keliru, misalkan seperti memojok huruf gitu ya. Ayo kita belajar bareng di rumah. Nah dari situ. Kemudian setelah ibu-ibunya mengajar sini, baru kemudian anak-anaknya, walaupun mereka sudah di PTA juga kan. Kalau di sini kan setiap hari latihannya, jadi lebih banyak waktu gitu. Kalau di DTL kan ada jadwal khusus yang lain, pelajaran yang lainnya, jadi tahsinnya itu kurang ya, perlu ditambah lagi seperti itu. Bagaimana caranya agar Ibu Yuni tetap semangat mengajar tahsin, apalagi kalau pas badan kurang fit? Semangatnya gimana? Dari
anak-anak ya, semangatnya dari anak-anak. Ketika mereka semangat, ibu semakin semangat gitu. Jadi penyemangat ibu walaupun hujan lebat ya, ada yang datang ibu pasti semangat. Khususnya misalkan liburan juga, tanggal merah kan biasanya semua sekolah tutup ya, libur ya. Nah, kadang ibu karena mereka meminta, bu besok jangan libur misalnya, besok kan tanggal merah, iya tetap ngaji aja, ibu malah senang banget gitu ya. Oh iya yuk, kalau kalian mau, ibu juga senang. Cuman harus mempertimbangkan juga sekitarnya gitu ya. Khawatirnya tetangga atau sekitar di sini kan butuh kenyamanan atau butuh depresi gitu. Jadi khawatir ketika libur itu kondisi kegiatan kami terganggu dan harus perhatikan juga. Mungkin kalau misalnya anak-anak minta, paling yang lebih urgent saja dilakukannya. Misalnya kalau ada anak yang mau tasmin atau mau ujian di sekolahnya itu baru. Jadi kalau libur juga ibu minta masuk datang sini untuk latihan, untuk memperkuat lagi hafalannya gitu. Bagaimana Ibu Yuni menghadapi anak-anak dengan segala kerendahannya? Iya, ini pelajaran buat ibu. Jadi ilmunya dari anak-anak mereka seperti melatih kesabaran ya. Kan mungkin kalau yang SD, SMP atau SMA kan bisa diarahkan gampang. Nah ibu sekarang tuh challenge-nya adalah praktek yang umur ada yang kurang dari 4 tahun. Nah ini yang sama-sama manfaat bagi ibunya, melatih kesabaran gitu ya. Karena anak ibu satu ya, seperti punya anak banyak yang butuh pelukan, butuh rangkulan, butuh bahasa kelembutan untuk mereka. Ini yang menjadikan ilmu kesabaran yang luar biasa buat ibu gitu. Kalau yang sudah SD, SMA kan udah enak ya, tidak begitu. Tapi kalau anak-anak mereka kan ya harus dengan bahasa sesampainya pun seperti apa gitu. Ada yang lompat-lompat, bahkan ada yang jatuh, ada yang nangis, ada yang minta jajan dulu, ada yang kemudian pipis dulu dan sebagainya ya, seperti itu. Maka mungkin jadi diaturnya kalau yang pertama itu lebih pagi, jadi biar lebih longgar, tidak diganggu sama yang SD atau SMP gitu. Maka dialihkan. Bagaimana pandangan Ibu Yuni tentang kehidupan pedagogi sekarang, terutama dalam hubungan dengan hubungan ini, kehidupan pandangan Ibu Yuni, kehidupan pemuda-pemudi, interaksi dalam Al-Quran. Iya, sosok seperti Danis sih, kan pemuda-pemudinya gitu. Jadi ketika sudah ilmu, salah satunya ilmu Al-Quran itu tidak selesai tutup. Maksudnya hanya sekedar rutin baca saja terus selesai, kadang mungkin sepekan sekali ya gitu. Jadi ilmu yang sudah lengkap itu harus benar-benar diterapkan dalam kesehariannya gitu ya. Jadi seperti kalau misalnya sudah biasa menghafal, ya tetap lanjutkan menghafalnya. Kalau misalkan sudah banyak pelajaran di sekolah terlalu terbebani, ya sesempatnya untuk murojaah saja. Misalnya Danis kan udah 2 juz ya, sampai 29 ya. Kita hafalnya murojaah gitu kan setiap hari. 130 sudah di luar kepala tanpa dimurojaah juga, karena sholatnya kan dipakai ya juz 2, juz 30 ya. Yang juz 29 juga alangkah bagusnya dipakai. Itu kan sering itu ke Danis ya, sering mensarankan ke Danis ya, Danis kalau saat malam pakai yang juz 29 gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini harapannya pemuda-pemudi itu adalah keterkaitan atau keterikatan kepada Al-Qurannya itu semakin bagus gitu. Karena kan memang sudah bukan masalah dewasanya, sudah kalau di sini ada mengetahui yang baik dan yang benar gitu ya. Dan tidak semua yang bisa begitu. Tapi kalau menurut ibu, Danis itu adalah sosok contohnya gitu. Karena sampai sekarang itu masih istiqomah, kemudian baca Quran istiqomah, kemudian apa yang ibu sampaikan itu Danis jalankan, dia tidak seperti kemarin tahajud bersama itikaf Jilsid Al-Barokah ya, itu kan tanya sama ibu Danis, iya berapa sekarang? Alhamdulillah, jadi ibu ikut senang seperti itu. Terus
hafalnya juga masih jalan kan, saran juga sama kalau ditanya merupakan sunnah. Masih apa, murojaah juga masih jalan. Kalau misalkan jangan sampai menambah juga tidak, murojaah juga tidak. Nah ini sayang banget gitu. Jadi kalau bisa harapannya danis yang sudah istiqomah itu bisa mengajak teman-temannya gitu. Seperti itu ya, menjadikan motivator, jadi inspirasi buat teman-temannya. Mudah-mudahan bisa berdakwahnya lewat akhlak atau keseharian yang terbaik. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Yuni. Semoga apa yang Ibu Yuni sampaikan bisa menambah motivasi dan semangat baru untuk generasi muda sekarang. Semoga apa yang Ibu Yuni lakukan dan perjuangkan menjadi ladang pahala ibadah pemberat kebaikan di jauh Amin. Ya Allah, Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.